Hari ini tentang iman. Kita tidak sedang berbicara tentang belief, tapi berbicara tentang trust. Iman kekristenan itu seperti akar. Seseorang kuat di dalam Tuhan kalau akarnya kuat. Sebuah pohon, semakin tinggi pohon itu, akarnya semakin kuat, semakin dalam, semakin merambat kemana-mana. Kenapa? Karena semakin tinggi sebuah pohon, tantangannya semakin dahsyat. Dalam kekristenan ini, iman kita harus terus semakin berakar, terus bertumbuh, terus mengenal Tuhan, terus mengalami Tuhan. Jadi iman ada dua, iman yang mendatangkan keselamatan, dan yang kedua adalah iman yang mendatangkan mujizat dan kesembuhan. Iman yang mendatangkan keselamatan ini berbeda dengan iman yang mendatangkan mujizat. Iman yang mendatangkan keselamatan dan pengampunan dosa. Ada orang fokusnya mujizat. Dia bisa menerima mujizat, tapi dia tidak menerima keselamatan. Mujizat bukan segala-galanya, walaupun kita butuh mujizat. Kesembuhan bukan segala-galanya, walaupun kita butuh kesembuhan. Iman yang mendatangkan keselamatan. Saudara, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, oleh pengorbanannya di atas kayu salib, termasuk juga di dalamnya adalah mujizat dan kesembuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan dan percaya dengan hati kita diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut mengaku diselamatkan. Setiap orang sebenarnya di dunia ini sedang memikul dosa. Ketika kita percaya kepada Yesus, dosa itu kita sedang limpahkan kepada Yesus dan Yesus pikul di atas kayu salib. Kalau beban dosa itu sudah dipikul oleh Yesus, maka kita selamat. Di dalam Yesus keselamatan terjadi seketika. Saat kita percaya kepada Yesus, saat itu kita bebas, kita selamat, saudara-saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saat seseorang percaya Yesus, saat itu juga dia sedang berpindah dari maut kepada hidup. Saat itu dia sedang berpindah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita adalah orang benar, suci, kudus, pasti masuk surga. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita beriman, kita berkenan kepada Dia, langkah berikutnya kita berbuat baik. Efesus 2 ayat 8 berkata, kamu diselamatkan bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Oleh karena iman, kamu diselamatkan. Bukan oleh karena perbuatan baikmu kamu diselamatkan. Nah, tidak bilang begini. Kamu diselamatkan karena iman, kemudian perbuatan baik, baru kamu selamat. Sebenarnya perbuatan baik tidak mempengaruhi keselamatan. Yang mempengaruhi keselamatan hanya satu, iman. Firman Tuhan berkata, kita diselamatkan oleh karena iman. Tidak ada embel-embelnya. Tidak ada ditambah perbuatan baik. Tidak ada. Kita diselamatkan hanya oleh karena
iman di dalam Kristus. Ketika kita paham tentang Kristus, kita percaya kepada Kristus, kita beriman, kita trust kepada Dia, saat itu kita selamat. Tapi karena kita masih hidup, maka iman yang ada di dalam kita itu bekerja untuk melakukan hal-hal yang baik. Perbuatan baik itu adalah pekerjaan dari iman. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau... Apa yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita? Konsep tentang Yesus yang benar ini berulang-ulang dan membicarakannya apabila kalau kamu duduk, kamu ceritakan. Kalau kamu sedang dalam perjalanan di mobil, di motor, ceritakan ini. Kemudian apabila engkau sedang berbaring sambil nonton TV, di rumah atau di bawah pohon kelapa, ceritakan berulang-ulang. Orang Yahudi itu kenapa mereka itu imannya itu kuat? Karena dari kecil itu sudah diajarkan, ditanamkan berulang-ulang. Ketika mereka besar, tidak tergoncangkan sedikit pun. Tugas tanggung jawab untuk mengajarkan kepada anak-anak kita itu dipercayakan kepada orang tua. Sekolah minggu bukan tanggung jawabnya itu, bukan. Di sekolah minggu itu hanya membantu. Tanggung jawab ini ada di pundaknya orang tua. Jadi jangan serahkan ke sekolah minggu. Sama sekali orang tuanya tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau anak kita suatu saat murtad tinggalkan Yesus, jangan salahkan. Tapi kita harus introspeksi diri, saudara-saudara. Saya harus bisa memastikan pondasi iman setiap jemaat. Saya harus tahu masing-masing orang itu kira-kira pondasinya sampai di mana. Orang tua sama anaknya mesti begitu. Berat enggak tugas kita? Ada banyak orang Kristen gak pernah ngurusin ini, saudara-saudara. Kan ada sekolah minggu, kan ada gereja. Gereja itu bukan ngurusin seperti itu. Gereja itu hanya membantu. Pondasinya itu ada di dalam keluarga. Jangan pondasinya rapuh, saudara-saudara. Paham belum tentu percaya, saudara-saudara. Paham saja belum tentu percaya. Kalau berulang-ulang diceritain, kerja keras, saudara-saudara. Tapi diceritain berulang-ulang, dia sudah paham, tapi belum percaya. Mulai berlutut di kaki Tuhan, berkata, Tuhan, anakku ini jangan sampai terhilang. Kelihatan baik-baik anak kita setelah waktunya keluar dari rumah. Ternyata liar. Di rumah bisa saja kelihatan. Tapi aslinya sebenarnya bukan baik. Liar, saudara-saudara. Tapi kalau kita memastikan pondasinya itu di rumah, kalau kita sudah tahu pondasinya, kita nggak khawatir mau dia kuliah di Jakarta, mau dia di luar negeri, kita tinggal bilang, haleluya, anakku pasti dekat sama Tuhan. Orang neko-neko. Mumpung anak-anak kita yang masih kecil-kecil, tanamkan apa yang saya ajarkan. Kita nggak boleh tidak ngerti, saudara-saudara. Kalau kita nggak ngerti, pasti anak-anak kita juga nggak ngerti, saudara-saudara. Jadi orang tua tidak boleh bilang, udah saya nggak perlu ngerti itu. Anak-anak kita juga bilang, aku nggak perlu ngerti itu. Sediakan waktu untuk